Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Ihsanul Musa. Setelah kurang lebih 3 hari, saya nggak dongeng-dongeng, nggak bercerita, nggak mengkupas suatu apapun di konten saya ini. Maka pada kesempatan malam hari ini, kembali lagi saya ingin sedikit bercerita, dongeng-dongeng, mengkupas suatu hal. Adapun hal yang akan kita sedikit kupas pada kesempatan malam hari ini ialah tentang 7 alasan mengapa latihan beban itu wajib dipraktekkan, wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 7 alasan ini juga lah yang men-trigger saya. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun ini saya rutin istiqomah latihan beban tanpa libur sesuai jadwal yang saya tulis di buku. Kecuali memang ada urusan mendesak, ada hal-hal yang lebih urgent, di situ baru saya libur latihan. Tapi selebihnya sehari-hari saya alhamdulillah sudah 2 tahun ini rutin latihan beban walaupun di rumah, karena tertrigger dengan 7 alasan ini. Sebenarnya manfaat daripada latihan beban itu banyak sekali, banyak. Tapi yang 7 inilah yang men-trigger saya, menggugah jiwa saya, membakar semangat saya untuk istiqomah rutin. Kurang lebih 2 tahun ini saya latihan beban walaupun di rumah. Saya nggak pergi ke gym, nggak ke member fitness manapun. Walaupun dari sekian banyak teman-teman saya, ada beberapa di antara mereka yang tahu bahwa saya ini diam-diam di rumah rutin latihan beban, kemudian ngajak untuk ikut member, ngajak untuk daftar di suatu gym. Tapi jangankan saya daftar, jangankan saya bayar, keluarin uang untuk ikut member, andai kata dibayarin pun, gratis pun, kayaknya saya lebih milih di rumah melihat kondisi saya lebih efisien secara waktu. Karena saya harus membagi waktu antara latihan beban, dari nafkah, sholat, dan kegiatan yang lain yang harus kita laksanakan dalam sehari-hari. Sehingga singkat punya cerita, 2 tahun ini saya masih nyaman untuk olahraga latihan beban di rumah saja. Bukan karena merasa mahal biayanya kalau daftar member, tidak, murah kok, tapi lebih efisien waktu. Karena pastilah dari sini berangkat ke tempat gym 10 menit atau 15 menit, balik lagi ke sini. Kemungkinan juga setelah kita sering datang ke suatu gym, kita kenal dengan orang baik, akrab, nanti khawatir kebanyakan ngobrolnya daripada olahraganya. Banyaklah yang saya pertimbangkan. Singkat punya cerita, 2 tahun ini saya alhamdulillah olahraganya di rumah saja, tanpa menyalahkan orang-orang yang pergi ke gym. Justru itu lebih bagus, alatnya lebih komplit, bisa sharing sama teman tentang gerakan-gerakan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi lihat kondisi kita masing-masing, sebenarnya itu aja sih. Ngopi dulu, Roh. Adapun 7 alasan kenapa bagi saya latihan beban itu wajib, baik untuk seorang laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, bahkan bencong sekalipun. Yang men-trigger saya tentang 7 manfaat, 7 alasan kenapa latihan beban itu wajib. Padahal aslinya banyak sekali kemanfaatan dari latihan beban. Tapi jujur aja yang 7 inilah yang saya tertarik sehingga rutin sampai sekarang. Yang pertama,
Ini saya pakai catatan kecil karena takut ada yang kelewat atau urutannya berubah-ubah. Jadi biasanya saya improv kalau bikin konten. Ini pakai catatan kecil. Yang pertama, kenapa latihan beban itu wajib, penting, ialah mengurangi atau meminimalisir resiko penyakit. Jadi sama kita ketahui, siapa aja pasti setuju bahwa kesehatan adalah yang nomor satu, yang paling penting dalam hidup dan kehidupan ini. Sementara menjaganya itu jauh lebih enak, jauh lebih mudah daripada kita mengobatinya. Jadi terkait manfaat pertama latihan beban yang ingin saya dapatkan adalah mengurangi atau meminimalisir resiko penyakit, antara lain melonjaknya gula darah, diabetes, tensi tinggi, kolesterol dan sebagainya. Insya Allah kalau kita rutin latihan beban, barangkali mudah-mudahan jauh dari stroke yang mana sudah umum banyak dirasakan masyarakat zaman sekarang. Apalagi menurut data statistik tentang diabetes ini kan sama kita ketahui melonjak parah, luar biasa. Bahwasanya anak 13 tahun aja sudah banyak yang kena diabetes tipe 2. Sudah banyak yang cuci darah, padahal baru 13 tahun usianya. Disitulah saya tertrigger untuk, oh iya, sepertinya bismillah, saya harus mulai pelan-pelan sampai rutin untuk demi menjaga kesehatan. Itu yang pertama, karena saya pernah dengar Ade Rai ngomong bahwa latihan beban itu adalah olahraga yang paling efektif untuk menurunkan kadar gula dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dibanding jenis-jenis olahraga yang lain, dibanding kardiovaskular dan sebagainya. Karena kalau kardio itu bukan nggak bagus, itu bagus buat yang namanya otot jantung kan begitu. Adapun latihan beban itu buat otot rangka. Cuman nggak bisa kita pungkiri, walaupun latihan beban ini titik tekannya kepada otot rangka, tapi dia tetap berefek yang juga besar buat otot jantung. Jadi boleh dibilang nanam padi, rumput ikut tumbuh. Itulah latihan beban. Yang mana fungsinya untuk otot rangka, ternyata otot jantung juga dijaga kesehatannya. Lain dengan kardio. Kalau kardio memang fokus titik tekannya kepada otot jantung, tidak ada manfaat dan efek ke otot rangka. Tapi dua-duanya bagus. Cuman kalaulah boleh milih, saya milih latihan beban dikarenakan kita juga dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak terpapar yang namanya kardio. Kita dagang, jalan, kerja, mondar-mandir kesana kemari, naik motor, dari nafkah, itu kan bagian dari gerak, bagian daripada kardio tanpa kita sadari. Tapi belum tentu aktivitas gerak hidup kita ada angkat bebannya, kecuali profesi kita kuli bangunan barangkali, petani atau kuli sawit dan lain sebagainya. Kalau pedagang kayak saya ngangkat apa? Paling berat ngangkat Indomie. Ya sekali-kali lah ngangkat gula sekarung. Kalau gulanya habis, gula sekarung bisa seminggu baru habis. Kalau ngandelin dari kegiatan sehari-hari gitu. Pelan-pelan saya bahasnya, nggak mau buru-buru. 1, 2, 3, 4, 5 ngapain? Santai bro Wallace man. Aku masih di sini untuk setia. Itu. Next, yang kedua, mengapa latihan beban itu sangat penting dan wajib dan men-trigger saya. Alhamdulillah 2 tahun belakangan ini rutin latihan beban walaupun di rumah. Ialah meningkatkan metabolisme atau daya tahan tubuh. Nah, ini juga saya rasakan sekali dampaknya, efeknya, manfaatnya sebelum saya rutin latihan beban versus setelah saya rutin latihan beban 2 tahun belakangan ini. Karena
2 tahun yang lalu sebelum saya rutin latihan beban, padahal usia saya lebih muda ketika itu 25, sekarang 27, itu kalau kena hujan, kita di atas motor mau melipir mampir, kayaknya tanggung, mendingan pulang sekalian walaupun basah kuyup, kita tancap gas pulang, nyampe rumah ntar mandi gitu kan. Singkat kata, kena hujan besok pilek, meriang, besoknya demam dan lain sebagainya. Yang jujur punya ngomong, alhamdulillah saya nggak rasakan setelah saya rutin latihan beban, karena memang ya berarti betul meningkatkan metabolisme daya tahan tubuh kita dengan rutin latihan beban. Jadi kasar punya ngomong, badan kita nggak cengeng, nggak manja, nggak lebay, dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit pilek, dikit-dikit meriang, impotensi dan lain sebagainya gitu kan. Bercanda bos. Itu yang kedua yang saya rasakan dan yang menjadi alasan kenapa saya semangat latihan beban. Apalagi saya belum bisa berhenti ngerokok. Saya tahu ini nggak bagus buat kesehatan. Maka yang saya mampu, yang saya sanggup laksanakan demi invest kepada kesehatan saat ini adalah olahraga latihan beban. Yang ketiga, kenapa kita wajib latihan beban? Kenapa saya mewajibkan diri saya, men-trigger diri saya rutin latihan beban adalah memperkuat tulang. Jadi latihan beban adalah salah satu metode untuk memperkuat tulang belulang kita. Karena osteoporosis di masa tua, pengapuran dan lain sebagainya itu dapat dicegah dengan kita rutin latihan beban. Kalau di kardiovaskular ini nggak dapat, dapatnya di latihan beban. Jadi saya pikir-pikir almarhum bapak saya yang beliau meninggal kurang lebih setahun setengah yang lalu, itu beliau salah satu penyakitnya, salah satu keluhannya pengapuran, osteoporosis. Kalau beliau memang nggak olahragaan, orangnya nggak. Nah, belajar dari situ, saya selaku anaknya mudah-mudahan nggak ngalami hal itu kan begitu. Kebetulan kalau kita searching di Google atau dengar-dengar influencer fitness yang paham seperti Aderai, Chris Putra dan lain sebagainya, salah satu manfaat latihan beban adalah memperkuat tulang. Merangsang tulang jadi kuat kalau ototnya dikencangkan. Lanjut, yang keempat, pentingnya kita latihan beban adalah menambah power atau kekuatan. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, fix, jelas, no debat bahwa antara orang yang rutin latihan beban dengan yang tidak latihan beban pasti powernya, kekuatannya lebih kuat orang yang rutin latihan beban. Karena saya membandinginnya nggak usah antara diri saya dengan orang lain, antara diri saya sekarang dengan saya 2 tahun yang lalu jauh. Setelah saya rutin latihan riadoh yang namanya angkat beban, kekuatan tuh dengan sendirinya otomatis menambah. Bahkan saya punya pengalaman asli tentang hal ini, punya cerita asli yang mana cerita ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan cerita dari orang, bukan katanya, bukan. Yaitu waktu dulu saya mondok, usia saya di pondok itu, saya masuk pondok usia 13 tahun. Ketika itu kejadiannya kurang lebih usia saya 16 tahunan deh. Di pondok waktu itu lagi kerja bakti. Jadi saya mondok itu kan madrasahnya, asramanya, bangunannya 3 lantai. Kita itu tadinya ngaji di lantai 2. Terus mau kerja bakti bareng-bareng semua santri serempak, karena kita ngajinya mau pindah ke lantai 3. Yang tadinya bertahun-tahun di lantai 2,
karena satu, entar ini jagain dulu maliknya, yang tadinya bertahun-tahun kita di lantai 2 ngaji pindah ke lantai 3, maka sibuklah semua santri mindahin barang, mindahin perabotannya masing-masing, termasuk dalam hal ini lemari kayu yang buat barang-barang tuh sama santri-santri. Jadi ada teman saya namanya aslinya Junaidi, dipanggilnya John. Nah, biar keren kali ya. Biasa kan ada orang namanya Ibrahim, kalau kenalan namanya siapa? Brian. Nah, si John ini satu-satunya santri yang olahraganya rutin waktu di pondok. Jadi di pondok itu memang ada kurikulum wajib boxing boxer dulu, tinju. Tapi kurikulum hanya sekedar kurikulum. Kalau santri yang nggak berminat banget ngikutin doang pada saat ada kurikulum tersebut kan. Kalau si John ini walaupun kurikulumnya cuma seminggu sekali latihan boxing sama ustadz, tapi dia sehari-hari olahraga, push up, bikin dumbbell pakai semen. Singkat punya cerita, ada lemari gede yang mana santri itu harus berlima gotongnya mindahin dari lantai 2 ke lantai 3. Lemarinya gede, kotak-kotak kecil kan, lemari pondok lah, tau lah. Junaidi dia mau sedikit kampanye kali, pamer kekuatan kali, unjuk kebolehan kali ya. Badannya nggak meyakinkan, nggak kelihatan berotot-berotot, nggak, biasa. Itu lemari yang harusnya diangkat berlima, yang memang santri-santri bisa ngangkat berlima, gotong bareng-bareng ke lantai 3, diangkat sama Junaidi sendirian dari lantai 2 ke lantai 3. Bayangin, yang harusnya diangkat berlima dia ngangkat sendiri dari lantai 2 ke lantai 3. Saya saksikan pakai mata kepala saya. Ya terus terang jujur aja, di situasi itu saya sendiri nggak kuat, karena saya kan belum rutin olahraga waktu itu, hanya ikut-ikutan aja, tapi nggak istiqomah gitu kan. Kalau Junaidi ini istiqomah karena dia punya cita-cita sebenarnya jadi tentara, cuman dikirim sama orang tuanya ke pesantren karena mungkin juga nggak bakal masuk, dia pendek orangnya, nggak bakal keterima juga. Cita-cita cuman sekedar cita-cita, tapi karena kesenangan dia sama tentara, dia latihan fisik mulu. Kaosnya kaos tentara, celananya celana tentara, dia beli perabotan tentara, saking cita-cita gitu kan. Itulah bukti real bahwa latihan beban menambah kekuatan dibanding orang yang tidak rutin latihan beban. Itu cerita si Junaidi teman saya. Sebenarnya nggak perlu cerita dia juga, saya pribadi juga ngalamin perbedaannya. Cuman kalau saya cerita tentang diri saya kuat ini kuat itu, ntar dikira sombong kan. Jadi saya menghindari menceritakan kelebihan-kelebihan diri sendiri, nggak enak. Lanjut, kenapa kita wajib latihan beban? Tadi yang keempat, maka sekarang yang kelima, dapat atau bisa membentuk otot. Nah, ini juga penting nih. Ya kita laki-laki jangan munafik lah. Aslinya kita pengen kan punya fisik yang secara look atau visual kelihatannya maco, berotot. Walaupun saya pribadi kalau ke arah berotot ini saya nothing tulus saja. Kelihatan berotot ataupun gede ototnya, syukur. Karena ternyata nggak semudah itu. 2 tahun saya latihan beban, otot saya tuh cuman kelihatan gede kalau ditekan gitu. Tapi tetap sih kelihatan hasilnya, nggak seperti waktu saya dulu belum rutin olahraga kan. Jadi nggak usah munafik, pasti kita pengen punya badan berotot. Cuman mentang-mentang kita males olahraga, kita bilang nggak, gue main akan begini, bulat-bulat udah kayak telur katanya. Alah, jangan munafik lah. Cuman nggak usah fokus ke otot, nanti kecewa karena nggak semudah itu bentuk otot. Kita kan olahraga rumahan aja lah, daripada di rumah ini kita cuman main HP doang gitu kan. Hitung-hitung jaga kesehatan, kalau ototnya terbentuk ya bonus gitu. Tapi pasti ada perubahan, ada perbedaan dari segi visual
sebelum kita rutin latihan beban versus setelah kita latihan beban. Yang keenam yaitu sangat minim resiko cedera. Ini juga penting nih. Kenapa penting? Yang namanya olahraga kan kita niatnya pertama pasti biar sehat, biar kuat dan lain sebagainya. Tapi gara-gara cedera boro-boro sehat, mau jalan aja susah, mau aktivitas aja susah karena cedera, kan begitu. Kalau saya perhatiin, latihan beban ini adalah olahraga yang sangat minim resiko cederanya. Kenapa? Karena ketika kita ngangkat, yang niat kita itu beban 5 kilo ini kita angkat 15 kali. Seumpama baru 6 kali, 7 kali tangan kita berasa capek, ya sudah taruh. Siapa yang marah? Siapa yang ngelarang? Siapa yang ngeledek? Karena bukan games. Kadang-kadang ya saya ngalamin teman-teman, saya lihat main futsal, main badminton, nyari gerak, nyari keringat katanya, bakar kalori dikit, pulang-pulang cedera. Ya karena kan kalau main futsal ataupun badmintonan itu kan games, yang mana seumpama dia sebagai back dalam main bola, gawang dia itu lagi terancam mau digolin gawangnya sama musuh, sama striker musuh, pasti kan sekuat tenaga sebisa mungkin kita kejar, kita halang. Padahal kaki kita udah pegel, udah gak kuat, udah capek, kita pacu. Karena games nggak terasa tiba-tiba jantung dan lain sebagainya. Makanya paling aman, paling minim resiko cederanya itu latihan beban. Kalau ada kita lihat berita binaraga ketimpa barbel mati, ya itu mah kebangetan. Itu yang disebut ego lifting ya, ego lifting. Ego lifting itu maksain gitu loh. Udah jelas-jelas udah kebayang di kepala dia itu kayaknya nggak kuat, cuman tetap dipaksa. Ya nggak boleh begitu juga. Segala sesuatu kan kalau dipaksakan bukan cuma latihan beban, apa aja kalau dipaksain nggak bagus. Tapi kalau dilakukan dengan sewajarnya, maka latihan angkat beban inilah yang paling minim resiko cederanya. Kalau niat kita ngangkat 15 kali, 12 kali, baru 4 kali, 5 kali udah capek, taruh. Siapa yang ngelarang? Banting bila perlu, biar kelihatan gagah. Begitu teman-teman. Lanjut, ini yang terakhir, yaitu yang ketujuh, manfaat yang menyebabkan men-trigger saya rutin seneng latihan beban adalah dapat menjaga mood. Jadi kita jadi manusia nggak dikit-dikit bad mood gitu. Dengan latihan beban itu secara jurnal dan penelitian dapat menjaga mood. Kalau penjelasannya ya baca aja lah di Google. Ntar kalau saya ngomong salah, saya bukan dokter gitu kan. Apalagi ada doktip kan, ntar saya diserang lagi. Bukan apa-apa, topengnya serem. Jadi kenapa bisa menjaga mood? Kalau yang saya alamin, saya pribadi rutin latihan beban, memang karena kita akan cenderung habis latihan beban itu happy. Kenapa happy? Karena kita lebih pede. Lebih pede kita menjalani hidup. Kalau kita sadar, kalau kita tahu kita habis olahraga tadi gitu kan. Entah kenapa pede. Mungkin di situ kali ya yang disebut dapat menjaga mood. Orang kan kalau pede moodnya insya Allah bagus. Nah, jadi buat mental, kesehatan mental, latihan beban ini juga berpengaruh. Kalau yang saya alamin, saya cenderung lebih pede. Maaf punya ngomong, bukan so jagoan. Ibarat kata, saya pernah ngalamin malam-malam pulang naik motor, pulang panggilan bekam. Saya kan tukang bekam juga. Itu keadaan posisi jam 2 malam, jalanan sepi, kosong, banyak terjadi begal-begal di situ. Maaf punya ngomong, bukan sok jago, entah kenapa saya pede aja. Dalam hati nggak ada begal apa nih. Bercanda bos, tapi itu nyata. Itu nyata.
kita kan terasa lebih pede setelah rutin berolahraga. Yakinlah. Kalau belum yakin, cobain, nanti baru terasa khasiatnya, manfaatnya, maslahatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya masih pengen dongeng-dongeng, bercerita panjang kali lebar dan sebagainya, tapi udah 23 menit, bahkan 25 menit. Maka sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.